Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Elfari Alazim. Saya berasal dari Ilmu Hukum kelas A, NIM 1202071012 Baiklah, izinkan saya untuk menjabarkan sedikit materi tentang hukum laut untuk melengkapi tugas ujian tengah semester saya. Baiklah, yang pertama, laut teritorial. Perairan selebar 12 mil laut diukur dari garis pangkal kepulauan di mana Indonesia memiliki kedaulatan penuh atas wilayah laut, dasar laut, subsoil, dan udara di atasnya. Berikut sumber daya alam yang terkandung di dalamnya. Prinsip-prinsip pengukuran laut teritorial. Prinsip-prinsip garis tengah, yaitu prinsip penyelesaian garis batas wilayah laut antar negara yang letak geografisnya saling berhadapan. Yang kedua, prinsip sama jarak, yaitu prinsip penyelesaian garis batas wilayah laut antar negara yang letak geografisnya saling berdampingan. Yang ketiga adalah prinsip keadilan, yaitu prinsip penyelesaian batas wilayah laut didasarkan pada keadilan dan bukan berdasarkan pada kondisi-kondisi baik fisik semata. Keempat adalah prinsip kelanjutan alamiah, yaitu prinsip penyelesaian atas landas kontinen yang didasarkan pada kelanjutan ciri-ciri alamiah dari daratan sampai ke dasar laut. Status hukum laut teritorial tetap mengakui hak internasional seperti hak lintas damai kapal-kapal asing yang berlayar melalui perairan Indonesia, serta pipa-pipa dan kabel-kabel yang telah ada di dasar laut. Pengaturan hukum laut di Indonesia pada Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1960 tentang perairan Indonesia. Perairan kepulauan. Negara kepulauan berdaulat penuh atas perairan kepulauannya tanpa memperhatikan kedalaman atau jaraknya dari pantai, dan kedaulatan penuh tersebut meliputi ruang udara di atas perairan tersebut, kepulauan, juga dasar laut dan tanah di bawahnya, dan sumber kekayaan yang terkandung di dalamnya. Perairan kepulauan sebelumnya tunduk pada rezim laut lepas, tetapi setelah berlakunya UNCLOS 1982 sejak tanggal 16 November 1994, maka perairan kepulauan tunduk pada rezim kedaulatan penuh negara kepulauan. Lintas damai dianggap damai apabila pasal 14 melintasi laut wilayah tanpa memasuki perairan pedalaman atau singgah di tempat berlabuh di tengah laut atau fasilitas pelabuhan. Lintas tidak damai apabila kapal di laut teritorial melakukan salah satu kegiatan sebagai berikut. Sebagaimana di pasal 19, setiap ancaman atau penggunaan kekerasan terhadap kedaulatan. Yang kedua, setiap latihan atau praktek dengan senjata macam apapun. Yang ketiga, mengumpulkan informasi yang merugikan bagi pertahanan atau keamanan negara pantai. Yang ketiga adalah propaganda yang bertujuan mempengaruhi pertahanan atau keamanan negara pantai. Yang kelima adalah peluncuran, pendaratan atau penerimaan setiap pesawat udara di atas kapal. Yang keenam adalah peluncuran ke daratan, pendaratan atau penerimaan setiap peralatan dan perlengkapan militer. Zona tambahan, suatu jalur perairan yang berdekatan dengan batas jalur maritim atau laut teritorial tidak termasuk kedaulatan negara pantai dapat melaksanakan hak-hak pengawasan tertentu untuk mencegah pelanggaran peraturan perundang-undangan suniter, bea cukai, fiskal, pajak, dan imigrasi dan wilayah laut teritorial sepanjang 12 mil dari garis pangkal. Perkembangan zona tambahan berasal dari hovering dari UK yang mencegah penyeludupan pada jarak 12 mil ke arah laut bebas. Perselisihan Spanyol British Inggris terjadi pada awal abad ke-19. Objek Spanyol adalah penyitaan kapal Inggris dalam 6 mil dan kostum milik Spanyol. Kostum zone 3 mil, UK 24 mil. Kelebihan zona kostum 3 mil mengakui dan tunduk pada dua pengecualian. Doktrin konstruksi kehadiran untuk melepas
prisoners, dan Doctrine of Hot Pursuit. Tata cara pengukuran zona tambahan dalam pasal 24 Konvensi Jenewa 1958 tentang laut teritorial dan zona tambahan disebutkan bahwa di zona tambahan, negara pantai dapat melaksanakan pengawasan yang dibutuhkan untuk: yang pertama adalah mencegah pelanggaran peraturan tentang bea cukai, fiskal, imigrasi, atau saniter dalam wilayah dan atau di laut teritorialnya. Yang kedua adalah menghukum pelanggaran peraturan regulations tersebut di atas yang dilakukan dalam wilayah atau di laut teritorial. Yang kedua adalah ketentuan serupa juga dapat ditemukan dalam pasal 33 UNCLOS 1982 dengan rumusan yang sedikit berbeda, di mana negara pantai dapat melaksanakan pengawasan yang dibutuhkan untuk: yang pertama adalah mencegah pelanggaran peraturan perundang-undangan, laws and regulations, bea cukai, fiskal, imigrasi, dan saniter di dalam wilayah atau laut teritorialnya. Yang kedua adalah menghukum pelanggaran peraturan perundang-undangan, laws, regulations tersebut di atas yang dilakukan di dalam wilayah atau laut teritorialnya. Dasar hukum zona tambahan ada pada Undang-Undang Nomor 43 tentang Wilayah Negara. Zona ekonomi eksklusif, suatu batas wilayah yang ditetapkan sepanjang 200 mil dari pangkalan wilayah laut. Di sana negara mempunyai hak atas kekayaan alam yang ada di dalamnya, berhak memanfaatkan dan juga memberlakukan seluruh kebijakan hukumnya, serta mempunyai kebebasan bernavigasi dan terbang di atas wilayah tersebut. Berdasarkan penjelasan pasal 7 ayat 2 huruf B Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2014 tentang Kedaulatan, Undang-Undang Kelautan, zona ekonomi eksklusif Indonesia adalah suatu area di luar dan berdampingan dengan laut teritorial Indonesia sebagaimana dimaksud dalam perundang-undangan yang mengatur mengenai perairan Indonesia dengan batas terluar 200 mil laut dari garis pangkal dari mana lebar laut teritorial diukur. Fungsi zona ekonomi eksklusif dengan berlakunya: yang pertama adalah dengan berlakunya zona ekonomi eksklusif, maka seluruh kekayaan alam yang berada di dalam zona laut tersebut adalah milik negara pantai. Yang kedua adalah negara diperbolehkan untuk melakukan membaca berbagai riset kelautan, melindungi serta melestarikan lingkungan laut sesuai dengan batas yang sudah ditetapkan di zona ekonomi eksklusif. Yang ketiga adalah seluruh masyarakat yang berada di dalam kawasan zona ekonomi eksklusif tersebut diizinkan untuk melakukan mata pencaharian dan memenuhi kebutuhan potensi biodata laut yang ada di dalamnya. Zona ekonomi eksklusif mempunyai fungsi sebagai media pertahanan dan keamanan wilayah laut dari sektor pertahanan dan militer. Tata cara pengukuran zona ekonomi eksklusif adalah seperti yang diuraikan. Penentuan laut teritorial suatu negara pantai dilakukan dengan cara penarikan sejauh 12 mil dari garis pangkal terluar yang merupakan titik pasang surut terendah seperti yang diatur dalam pasal 5 UNCLOS dan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1996 pasal 5. Dalam pasal 10 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1996 juga menyebutkan bahwa dalam hal pantai Indonesia yang diletakkan berhadapan dengan dan berdampingan dengan negara lain, kecuali ada persetujuan dan sebaliknya. Dasar hukum zona ekonomi eksklusif adalah undang-undang. Yang pertama adalah Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1985 tentang pengesahan United Nations Convention on the Law of the Sea, Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Hukum Laut. Yang kedua adalah Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1983 tentang Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia. Yang ketiga, Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2014 tentang Kelautan. Yang keempat adalah Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja. Baiklah, hanya itu yang dapat saya sampaikan dan saya jabarkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.